Sobat Improvement, kita tahu bahwa teknologi telah berevolusi. Kita sekarang ini masuk ke era teknologi 4.0. Peradaban pun ikut berevolusi. Kita ini sekarang masuk di era society 5.0. Kita pun sekarang hidup di zaman multi tuntutan dan juga multi generation. Evolusi-evolusi yang terjadi berdampak kepada perubahan dalam tata cara pengelolaan sistem manajemen. Yuk kita bahas lebih detail mengenai evolusi sistem manajemen. Diawali di abad 19, di mana pertumbuhan relatif lambat, pertumbuhan relatif stabil. Kalau kita bicara secara grafiknya relatif landai. Pada saat itu, fokusnya masih di operation, dan sistem manajemen pun lebih ke arah sistem pengawasan langsung atau sistem mandor. Kemudian berkembang di abad 20, pertumbuhan sudah mulai tumbuh secara linear. Secara rumus matematik, kita katakan Y sama dengan AX ditambah B. Pada saat itu, mulai berkembang ilmu sistem manajemen, berkembang job desk, SOP untuk menjaga konsistensi dari sistem walaupun orangnya berganti. Kemudian muncul ilmu corrective action untuk mengatasi permasalahan yang terjadi sehingga tidak terulang, dan disertai dengan improvement untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Namun dengan berkembangnya zaman, ilmu corrective action dianggap kurang sesuai karena masalah sudah terjadi, biaya sudah keluar. Sehingga berkembanglah ilmu preventive action. Jadi sistem manajemen lebih diarahkan ke arah preventif. Berkembanglah ilmu risk management. Ilmu yang sekarang ini diadopsi oleh seluruh sistem manajemen, baik mutu, K3, lingkungan, anti suap, dan sebagainya. Jadi sekarang ini berkembang ilmu preventive action. Kenapa preventif? Kalau dulu kita lihat ketika ada masalah dilakukan tindakan corrective action, yaitu menganalisa masalah dan mencegah supaya masalah tersebut tidak terulang. Namun tindakan ini dianggap terlambat. Masalah sudah terjadi, biaya sudah keluar. Oleh karena itulah berkembang ilmu bagaimana supaya bisa melakukan tindakan sebelum kejadian atau yang dikenal dengan preventif. Jadi, corrective action itu dipindahkan ke depan, suatu tindakan preventif untuk mencegah terjadinya masalah. Tindakan preventif dilakukan terhadap potensi masalah untuk mencegah terjadinya masalah. Ini yang disebut dengan ilmu risk management. Risk management sekarang ini sudah menjadi basis pengembangan sistem manajemen, baik mutu, K3, lingkungan, anti suap, dan segala jenis sistem manajemen, termasuk sistem manajemen strategik. Jangan sampai perusahaan krisis, baru kemudian dilakukan tindakan perbaikan. Perusahaan harus bisa melakukan tindakan pencegahan supaya tidak terjadi krisis. Itulah yang dikatakan dengan sistem manajemen berbasis pencegahan. Namun ternyata sistem tersebut masih belum cukup. Sekarang ini abad 21, pertumbuhannya tidak lagi linear. Pertumbuhannya adalah pertumbuhan eksponensial. Kalau kita lihat grafiknya itu seperti grafik eksponensial, di mana secara rumus matematik Y sama dengan eksponensial daripada X. Pada kondisi ini, perubahan itu berjalan dengan sangat cepat, sehingga kalau perusahaan hanya menjalankan improvement biasa-biasa saja, perusahaan itu akan tidak bisa bersaing di masa depan. Oleh karena itulah sekarang ini dibutuhkan exponential improvement atau innovation. Dan juga sistem mulai diarahkan ke teknologi. Bagaimana teknologi bisa membantu perusahaan dalam mengefisienkan sistem. Di abad 21 terjadi kolaborasi antara manusia dan teknologi. Operation dan kontrol dialihkan ke teknologi menggunakan IoT dan artificial intelligence. Sedangkan manusianya dituntut untuk kreatif dalam memanfaatkan teknologi. Yuk kita saksikan lebih detail bagaimana evolusi sistem manajemen dilakukan.
Evolusi sistem manajemen di abad 21 menggunakan teknologi untuk menjalankan sistem manajemen yang lebih efektif dan efisien. Membuat sistem yang kompleks menjadi sederhana, seperti contoh sebagai berikut. Bagaimana proses penyaluran bantuan sosial langsung secara manual untuk masyarakat miskin yang terdampak COVID? Prosesnya adalah proses pengadaan, proses logistik, kemudian proses penyaluran. Kita bisa lihat berapa banyak sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan tersebut. Dimulai dari perencanaan, proses pengadaan, lelang, pemilihan lelang, kemudian pengadaan hingga logistik sampai ke penyaluran. Berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan kegiatan ini dan berapa besar potensi penyimpangan yang bisa terjadi sepanjang mata rantai proses. Mulai dari proses pengadaan, proses logistik sampai proses penyaluran. Jika kita melihat kasus ini, bagaimana kita merubah sistem yang manual tersebut dengan menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi biaya, waktu, dan potensi penyimpangan sepanjang mata rantai proses. Bagaimana juga kita membagi keuntungan ke banyak orang dibandingkan ke orang tertentu yang berhasil mendapatkan order besar untuk pengadaan. Dengan teknologi, penyaluran manual ini bisa dilakukan dengan cara yang jauh lebih sederhana, yaitu dengan cara penyaluran bantuan langsung tunai dengan menggunakan ATM. Pemerintah tinggal melakukan klik, kemudian proses transfer terjadi, masyarakat miskin mendapatkan dana bantuan langsung tunai, dan kemudian bisa belanja ke masyarakat sekitar, ke toko-toko sekitar, sehingga bisa menggerakkan toko-toko kecil di sekitar masyarakat yang terkena dampak COVID. Teknologi bisa membantu kita membuat sistem yang tadinya rumit, sistem yang tadinya kompleks, sistem yang tadinya panjang menjadi jauh lebih sederhana dan mudah. Kemudian evolusi sistem manajemen juga harus berorientasi untuk melakukan adopsi terhadap industri 4.0 dalam melakukan pengembangan sistem. Industri 4.0 seperti yang kita ketahui pertama kali diperkenalkan di tahun 2011 di Hannover Fair. Industri 4.0 dimulai dari ditemukannya mesin uap sehingga terjadilah evolusi pertama mechanical production. Kemudian Ford dengan teknologi mass production. Kemudian evolusi industri yang ketiga adalah sistem otomasi production. Evolusi industri keempat itu terkait dengan IoT dan artificial intelligence. Yuk kita pahami lebih detail mengenai industri revolution 4.0. Kita perlu menggunakan IoT, Internet of Things, kita terapkan ke dalam sistem sehingga sistem bisa diakses dari mana saja. Hal ini juga mensupport kasus ketika terjadi work for home. IoT juga membantu kita untuk bisa melakukan kontrol kinerja secara real time dari mana saja, seperti yang kami lakukan di Central System, di mana kami bisa melakukan kontrol secara real time mengenai kinerja perusahaan. Kemudian IoT juga memungkinkan perangkat terhubung ke sistem. Misalnya perangkat-perangkat permesinan, perangkat kendaraan bisa terhubung ke dalam sistem. Terkait dengan artificial intelligence, perusahaan perlu memiliki program yang tidak hanya digunakan untuk melakukan input dan penyimpanan data, tapi perusahaan perlu memasukkan unsur pemikiran ke dalam program, memasukkan unsur mitigasi dari risk ke dalam otak program untuk menciptakan sistem anti salah, untuk menciptakan sistem yang bisa melakukan kontrol, melakukan sortir, melakukan data analisis dan monitor. Selain industri 4.0, kita pun harus memahami tentang society 5.0, yaitu smart people, di mana manusia itu perlu memiliki kemampuan untuk mengadopsi teknologi untuk kepentingan manusia itu sendiri. Yuk kita perhatikan tentang Society 5.0. Society 5.0 diperkenalkan di Jepang tahun 2016 di G20 Osaka. Yang dimaksud dengan Society 5.0 adalah
masyarakat yang berbasis teknologi, masyarakat yang menggunakan teknologi. Society 4.0 adalah smart people, di mana manusia itu dituntut untuk tidak statis dengan cara yang sama. Manusia aktif memanfaatkan teknologi untuk memudahkan dan mengefisienkan proses kerja. Kembali lagi mengenai Society 4.0, apakah Anda sudah memasukkan unsur teknologi ke dalam sistem Anda, ke dalam program kerja Anda, untuk mentransform sistem Anda menjadi lebih mengadopsi teknologi dibanding sistem sebelumnya yang masih bersifat manual. Kembali lagi ke evolusi sistem manajemen di abad 21. Lalu bagaimana strategi penerapan transformasi sistem manajemen? Transformasi sistem manajemen itu harus dilakukan di dua area, yaitu perubahan sistem ke arah teknologi dan juga diikuti dengan perubahan mindset. Kita tahu tentang fakta perubahan, terjadi percepatan teknologi, persaingan global, efek global, dan lain sebagainya. Perubahan teknologi ini harus diikuti dengan perubahan pola pikir, sehingga manusia itu mau memanfaatkan teknologi. Manusia itu tidak statis. Manusia itu berpikir bagaimana mentransform sistem ke dalam teknologi. Sehingga sistem manajemen akan lebih berbasis pencegahan dan teknologi. Dua hal ini harus dilakukan. Melakukan perubahan sistem manajemen tanpa merubah pola pikir akan terjadi resistensi. Manusia akan berpikir bahwa teknologi akan menggantikan manusia. Padahal yang harus dilakukan adalah manusia memanfaatkan teknologi sesuai dengan konsep Society 5.0, Smart People. Dengan kita lakukan dua hal, perubahan pola pikir dan perubahan sistem manajemen, maka kita akan menciptakan budaya organisasi yang baru. Kita akan menciptakan transformasi sistem manajemen yang lebih berbasis teknologi. Semoga apa yang saya sampaikan mengenai evolusi sistem manajemen, di mana sistem manajemen sekarang sudah lebih diarahkan ke arah teknologi, bisa membantu perusahaan, bisa membantu teman-teman untuk terus meningkatkan sistem manajemen. Salam improvement. There is always room for improvement.